Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, video yang berada di awal atau opening barusan adalah inspirasi dalam pembuatan video ini. Janganlah menyakiti umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pula membuat bingung umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pula membuat susah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebelum kita membahasnya lebih dalam, silahkan simak cuplikan dauh dari beliau, Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin. Berikut videonya. Mangkana umat Muhammad ni kacak pabra. Umat Muhammad ni kacak pasulit. Umat Muhammad ni kacak pasos. Mun umat Muhammad ni kaya papunga kalaban kebagusan, papunga kalaban tuntunan. Saya mapunga kenika tanda kenika kebanggaan nak kancing Nabi sampai ke akhirat. Cek nasalai umat Muhammad kan. Sendia umat ampo tak larai manika. Mangkana paling seneng mapunga mademang umat kancing Nabi. Anjuran agar kita tidak menyakiti umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sesama umat Islam ini juga terdapat dalam Al-Quran sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari firman Allah tersebut sudah jelas bahwa kita dilarang mengolok-olok suatu kaum, apalagi masih sesama umat Islam dan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih baik di antara kita sebagai hamba di pandangan Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak baik, justru merekalah yang lebih baik dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman tersebut juga terdapat penjelasan jangan mencela dirimu sendiri. Para ulama menjelaskan maksud kalimat janganlah mencela dirimu sendiri adalah mencela antara sesama mukmin, karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Hal ini ditegaskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa meremehkan sesama Muslim merupakan sebuah larangan. Apalagi sengaja mencari kesalahan dengan mencari dan memutarbalikkan fakta, jelas lebih dilarang. Peringatan yang cukup keras datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujarat. Demikian juga Rasulullah SAW menegaskan agar setiap orang beriman tidak menyakiti saudara seiman lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam dan syiyam sunnah. Tetapi tetangganya tersiksa karena lisannya." Maka beliau bersabda, "Dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dia akan masuk neraka." Riwayat Hakim dan dia nyatakan sebagai hadis sahih. Selain dari sumber-sumber yang sudah disebutkan mengenai larangan agar kita tidak menyakiti sesama, juga jangan menyakiti umatnya Rasulullah SAW, yakni sesama orang Islam mukminin mukminat. Karena Rasulullah SAW sangatlah mencintai umatnya. Suatu hari diriwayatkan Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan sejumlah sahabatnya. Beliau SAW berkata, "Aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku." Abu Bakar As-Siddiq yang ada di sisinya berkata, "Ya Rasul, bukankah kami inilah saudara-saudaramu? Kami selalu ada di sisimu." Rasulullah SAW berkata, "Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku." Sahabat lain berkata, "Ya Rasul, kami inilah saudara-saudaramu. Kami rela mengorbankan apapun demi engkau ya Rasul." Rasulullah SAW kembali berkata, "Bukan, kalian ini sahabat-sahabatku. Kalian adalah orang-orang yang berjumpa denganku dan beriman kepadaku. Kalian adalah orang-orang yang beruntung. Adapun saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tak pernah berjumpa denganku. Mereka tetapi tetap beriman kepadaku. Mereka pun adalah orang-orang yang beruntung." Beliau SAW sangat memikirkan masa depan kita ini, yang tak pernah berjumpa dengannya. Diangkatnya sebagai saudaranya. Siapakah yang tak ingin menjadi saudara dari Rasulullah SAW? Tentu semua kita mengimpikannya. Sangat mengimpikannya. Amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Lalu, masihkah kita akan saling menjatuhkan sesama umat Islam? Masihkah kita akan saling menghujat sesama umat Islam? Dan masihkah kita akan saling mencaci sesama saudara seiman? Hanya karena ketenaran? Hanya karena keangkuhan? Atau hanya karena keegoan? Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilembutkan hati kita sehingga bisa menumbuhkan rasa cinta, welas asih kepada sesama umat Islam, terlebih kepada semua umatnya Rasulullah SAW, hingga kita juga mendapat perhatian dan cintanya Rasulullah SAW dunia hingga akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Umama